Hari ini gue pengen sharing sesuatu yang bisa menjadi perenungan teman-teman ketika teman-teman lagi istirahat. Gue kasih judul Membangun Rumah Tuhan. Nah teman-teman, membangun rumah Tuhan itu penting banget. Membangun rumah Tuhan bicara tentang membangun hidupmu di dalam Tuhan. Karena kita adalah rumah Tuhan. We are the house of God. Di mana Tuhan ingin menyatakan rahasianya kepada dunia melalui hidupmu. Tuhan pengen menyatakan kasih-Nya, kuasanya, anugerahnya, hikmatnya melalui hidupmu. Ya, dan kita buka yuk di Hagai 1 ayat 2. Beginilah firman Tuhan semesta alam, bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Wow, mereka bilang, Tuhan belum waktunya membangun rumah Tuhan. Belum waktunya lah serius sama Tuhan. Ini waktunya untuk kerja dulu, cari duit dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai. Bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan. Ini bicara tentang rumah kita tuh adalah gini, karir kita, agenda kita, kepentingan kita, hidup kita. Mungkin bukan dosa, tapi if it's not related to building your relationship with God, maka itu bukan yang Tuhan maksud rumah Tuhan. That's your own house. Ya, sedangkan rumah Tuhan berantakan. Your perspective berantakan anda Tuhan. Hatimu gak mencintai Tuhan, hidupmu jauh dari firman Tuhan, gak melakukan agenda Tuhan, gak melakukan kepentingan Tuhan. Ini yang namanya rumahmu sendiri. Dan Alkitab mengatakan, Tuhan mengatakan, apakah sudah tibanya? Sudah tiba waktunya bagi kamu mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini menjadi reruntuhan. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Gimana, pusing, stres, panik, ngerasa selalu gak pernah cukup, ngerasa selalu takut sama masa depan, ngerasa panik, ngerasa insecure, bingung. Perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tapi gak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu. Gunung bicara tentang a place of worship. Bicara tentang keintiman sama Tuhan, membangun rumah Tuhan. Ya, di dalam keintiman, kedekatan dan dalam penyembahan. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasil sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Nah teman-teman, ini penting, kalimat penting banget. Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Itulah sebabnya surga atau langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang atas negeri dan sebagainya. Teman-teman, lu ngerasa gak sih lu kerja pontang-panting, capek, hasilnya nggak banyak, atau kalaupun hasilnya banyak, lu ribut sama orang tua lu, ribut sama pasangan lu, hubungan lu nggak baik, lu jadi ngerasa kok kayak begini, why? Karena lu sibuk bangun rumah lu sendiri, sibuk dengan urusan masing-masing yang nggak berhubungan dengan membangun bait Allah, yaitu your life. Ini kita belum bicara tentang membangun rumah Tuhan, yaitu hidup orang-orang, membangun rumah Tuhan, yaitu gereja Tuhan. Ini baru ngomongin yang paling dasar, your relationship dengan Tuhan. Membangun kualitas hidup di dalam iman, pengharapan, kasih, dalam kebenaran, dalam hikmat Tuhan, dalam firman Tuhan. Untuk itu yuk, di waktu-waktu istirahat ini, pertanyakan kembali sama hidupmu, are you building his house? Atau kamu sibuk dengan urusan masing-masing? Dan yang pasti, membangun rumah Tuhan, yaitu hidup kita sama Tuhan, gak mungkin bisa sendirian. Kamu butuh tubuh Kristus, kamu butuh mentor, kamu butuh body, kamu butuh orang-orang yang dimana kamu berdiri juga untuk orang itu. Mustahil bisa membangun rumah Tuhan, yaitu hidupmu sendirian. Untuk itu saya sebagai gembala senior, mari saya menekankan teman-teman, ayo aktif dalam kegiatan yang ada, khususnya kegiatan pengajaran, kelas-kelas, komsel-komsel. Tanpa itu mustahil kita bisa terbangun. Karena gak ada yang namanya kita membangun hubungan sama Tuhan sendirian. You need other people.
Mari teman-teman yuk kita bangun rumah Tuhan. Perhatikan keadaanmu karena Tuhan pengen melakukan segala sesuatu yang besar untuk kamu dan melalui kamu. God bless you.